Anak-anak diusahakan tertib, mikrofon dimatikan, tidak ada yang ngobrol lagi. Kita konsentrasi sama pelajaran yang kita bahas hari ini, yaitu temanya Bapa Kami. Kita lihat dulu. Sevanya kamera dinyalakan. Kalau enggak nanti Bu Ino kurangi poinnya. Ayo yang tertib. Kamera dinyalakan Sevanya. Nah, kemarin kita sudah membahas doa-doa harian umat Katolik yang salib. Sekarang kita, sebentar. Sekarang kita belajar untuk doa harian yang berikutnya, yaitu Bapa Kami. Bapa Kami sudah pernah kalian dengar? Siapa yang sudah pernah mendengar doa Bapa Kami selain Katolik? Oke, sekarang dengarkan Bu Ino. Semuanya diam dulu. Ya, sekarang dengarkan Bu Ino. Dimatikan mikrofonnya. Mikrofonnya dimatikan. Ya. Bapa Kami itu merupakan doa harian umat Katolik. Bahkan dalam perayaan Ekaristi, dalam misa yang setiap hari Minggu, itu selalu didoakan. Karena seringnya kita berdoa Bapa Kami, kita sampai tidak tahu, tidak memaknai dengan sungguh-sungguh karena sudah hafal di luar kepala. Maka harus dimaknai dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita belajar apa itu doa Bapa Kami. Mengapa kita harus berdoa Bapa Kami? Siapa yang mengajari kita doa Bapa Kami? Nah, sekarang kita lihat di sini. Doa Bapa Kami merupakan salah satu contoh doa harian umat Katolik yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Ada tanda salib, ada Bapa Kami, ada Salam Maria, ada kemuliaan. Nanti akan kita bahas sampai doa kemuliaan. Sekarang kita sudah membahas tanda salib. Saat ini kita membahas doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi pertama kali yang mengajarkan doa Bapa Kami siapa? Yesus sendiri. Pintar. Nah, doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan oleh Yesus yang isi doanya sangat sempurna. Di mana nanti isi-isinya kita lihat setelah ini, slide setelah ini. Kesempurnaannya diakui oleh tradisi Gereja Katolik sepanjang masa. Dalam doa Bapa Kami, manusia diajarkan oleh Tuhan Yesus menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah dengan sebutan Bapa. Mengapa Bapa? Bapa ingin menunjukkan hubungan yang dekat, hubungan yang akrab antara Yesus dengan Bapanya di surga. Maka Yesus pun menginginkan kita manusia juga dekat, juga akrab dengan Bapanya di surga. Maka kita diajarkan Yesus menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapak. Pinter. Kalau kalian mau ngomong sama orang tua kalian, itu pasti akan lebih enak kan, lebih akrab kan. Nah, maka supaya hubungannya akrab juga dengan Tuhan, menyebut ya, Pia kalau sudah dimatikan langsung mikrofonnya. Maka sebut iya, Yesus punya orang tua, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajari kita untuk setiap kali berdoa kepada Tuhan, setiap kali berdoa kepada Allahnya di surga.
Nah, maka Tuhan Yesus pun mengibaratkan Allahnya itu juga orang tua kita, sehingga kita bisa ngobrol dengan akrab, ngobrol dengan dekat, sama seperti kita ngobrol dengan orang tua kita. Maka Tuhan Yesus mengajari kita menyebut nama Tuhan sebagai Bapa, Bapak, Papa, Ayah, seperti itu sama. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ungkapan Bapa kami itu menunjukkan kedekatan, keakraban Tuhan dengan kita. Tuhan jadi begitu terasa dekat dalam hidup kita. Dia juga memperhatikan kita. Karena Bapa itu adalah Bapa yang di surga. Tuhan Allah yang di surga. Dan kita semua ini adalah anak-anaknya. Maka jika kita berdoa harus mengingat kepentingan Bapa, selain kepentingan kita sendiri. Setiap kalimat dalam doa Bapa kami mengandung arti yang begitu mendalam, dan dalam doa Bapa kami, apa saja yang ada dalam doa Bapa kami? Kita baca bersama-sama lingkaran yang pertama ini. Nama Bapa dimuliakan. Dalam doa Bapa kami, nama Bapa dimuliakan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, ya kan? Maka di sini ada nama Bapa dimuliakan. Berikutnya, kerajaannya tercipta di bumi ini. Nama Bapa Yudea, dimatikan dulu. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Maka di sini ditulis kerajaannya tercipta di bumi ini. Jadilah kehendakmu, maka di sini juga ditulis kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Ini harus dipahami sungguh-sungguh, harus dihafalkan ya, nanti PH biar bisa. Allah memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Kita menginginkan Allah untuk memberi rezeki yang cukup setiap hari. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa-dosa kami. Nah, ini kita juga menginginkan agar dosa-dosa kita diampuni, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan kita dibebaskan dari pencobaan, kejahatan, dari malapetaka apapun, mara bahaya apapun, cobaan apapun, kita dibebaskan atau dijauhkan. Inilah isi doa Bapa kami yang sangat sempurna, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Nah, sampai di sini dulu anak-anak mengerti? Doa Bapa kami tadi siapa yang mengajari? Nah, doa Bapa kami tadi siapa yang mengajarkan? Tuhan Yesus merupakan doa yang sempurna. Terus, kenapa kita menyebut nama Tuhan dengan sebutan Bapa? Untuk menunjukkan apa? Kedekatan dan keakraban terhadap Tuhan. Ingin menunjukkan Bapa di surga adalah Bapa kita, dan kita adalah siapa? Anaknya. Pinter. Sekarang kita lanjut dulu. Pengertian doa Bapa kami sebagai doa yang diajarkan Yesus sendiri dan merupakan doa yang penting dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu sama dengan misa ya, misa di hari Minggu. Sekaligus mulai ditanamkan rasa hormat, kedekatan kepada Tuhan yang disapa sebagai Bapa. Sehingga
Mereka akan semakin dekat dengan Tuhan yang mencintai anak-anaknya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika kita berdoa apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus ini, jangan pamer. Masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintumu, berdoa dengan ringkas dan tidak panjang-panjang. Jadi berdoanya jangan di depan banyak orang, seperti orang-orang Farisi itu yang ingin dikatakan selalu benar, yang munafik, yang menganggap dirinya benar tidak pernah salah. Berdoanya di tikungan-tikungan jalan raya, di pinggir-pinggir jalan raya. Jadi di lampu merah, kalau dulu ada lampu merah, dia berdiri di situ lalu berdoa dengan keras. Halo semuanya, atau kalian kalau misalnya ingin berdoa, terus biar dilihat banyak orang, kalian waktu istirahat di sekolah berdiri di lapangan basket. Halo teman-teman, aku mau berdoa. Lihat ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga. Di pinggir jalan, di tengah jalan ya ditabrak kamu sama mobil. Nah, supaya iya, kan mesti akan itu pamer supaya dilihat banyak orang kalau biar terlihat rajin. Padahal kalau berdoanya seperti itu tidak akan mendapat balasan dari Tuhan. Karena doamu sudah dilihat banyak orang, Pierre, mikrofon selalu loh ya. Nah, padahal doanya itu inginnya dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau doanya sudah salah caranya, sudah dipamer-pamerkan, namanya tidak lagi mendapat balasan dari Tuhan karena sudah dilihat banyak orang. Maka masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, jangan tarik selimut dulu, tapi berdoa. Nanti masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, tarik selimut, matikan lampu, bubuk gitu nanti ya. Tak boleh ya. Iya. Iya, berdoa pelan-pelan saja dalam hati saja. Karena sebelum kita meminta, Bapa di surga itu sudah tahu apa yang kita inginkan. Maka tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele. Bertele-tele itu doa yang panjang-panjang. Doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita adalah doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa kita yang maha baik dan maha tahu. Maka kita tidak perlu mengungkapkan doanya dengan keras-keras, dengan panjang-panjang, dengan bertele-tele. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang maha baik dan maha tahu. Pada saat berdoa, kita harus mengucapkan doa kita dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati. Itu ya, sikapnya harus apa saja? Sikap penuh, sikap penuh, penuh percaya, sabar, dan tulus hati. Pinter, ingat-ingat ya, pelajari. Sekarang kita akan melihat pesan Yesus ketika kita berdoa ada dalam film berikut ini. Kalau masih ada yang bersuara, nggak Vino putarkan.
Begitu filmnya dinyalakan, ndak usah komentar, dengarkan dulu baik-baik. Nanti kalau ditanya biar bisa menjawab. Ini ulang lagi ya. Lah, selalu macet. Sebentar. Iya, masih macet. Sebentar. Iya. Itu tadi isinya doa Bapa kami kok untuk selanjutnya. Jadi, begitulah doa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami, supaya kita tidak bertele saat kita berdoa. Berdoa di dalam kamar, tutuplah pintu, tidak perlu orang banyak mengetahui doa kita, kecuali kalau memang kita ingin doa bersama. Itu beda lagi, karena semua posisi orang itu berdoa. Tapi kalau berdoa untuk diri sendiri tidak perlu di muka banyak orang, gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lihat LKS-nya. Yang Bapak kami, yang tanda salib kemarin sudah diisi semuanya. Coba dilihat yang tanda salib. Ini punya Bu Ino sudah berbeda karena sudah ada jawabannya. Coba sekitar halaman 2. Oh, bukan. Tanda salib halaman berapa kalau di kalian? Sudah Bu Ino kirim kuncinya loh ya. Nah, di halaman 2. Sudah diisi kan? Oke, pintar. Berarti kemarin sudah diisi diganti ya. Sekarang kita lihat yang Bapak kami. Kita isi bersama-sama.
tanda salib, berarti sekitar halaman 8, halaman 9. Halaman berapa yang sudah ketemu? Ya, LKS. LKS yang Bapak kami. Ya, LKS yang Bapak kami. Iya, sekarang kita isi bersama-sama. Sekarang kita isi bersama-sama. Oke, nomor satu. Saat berdoa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai apa tadi? Pinter, sebagai Bapa. Kita selalu diberi rezeki setiap halaman berapa tadi anak-anak? 14 Audrey. Oh, 15. Bagian agama. Kita selalu diberi rezeki setiap hari oleh siapa? Oleh Allah. Pinter. Nomor 3. Allah selalu melindungi kita dari apa? Bahaya. Pinter. Nomor 4. Dosa-dosa kita akan diampuni jika kita mau bertobat. Iya. Sekarang dimatikan dulu mikrofonnya semua. Bu Ino jelaskan apa itu bertobat. Mikrofon dimatikan Audren, Dewa, Yudea, Pierre. Tuh, Audren mikrofonnya dimatikan. Oke, Bu Ino aja yang matikan. Jadi, bertobat itu artinya sesudah melakukan perbuatan dosa, kita mau mengakui kembali kesalahan perbuatan dosa-dosa kita. Dan kita mau kembali memperbaiki kesalahan kita dengan mengakuinya, dengan memohon ampun kepada Tuhan. Itu namanya bertobat. Mengakui semua dosa-dosa kita dan kita tidak mengulanginya kembali, tidak melakukannya kembali. Dan semuanya itu kita mintakan ampun kepada Tuhan. Maka dosa-dosa kita diampuni jika kita mau bertobat. Itu nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Akan dilindungi dari bahaya karena kita dekat dengan siapa? Tuhan. Oke, nomor 1. Agar mendapat nilai bagus, kita harus rajin belajar dan rajin apa? Pintar berdoa. Baliknya, Romawi 2. Ya. Yesus mengajarkan kita doa apa tadi? Ya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti siapa yang sudah hafal? Pintar. Iya. Di dalam surga. Nah, nulisnya agak cepet ya.
Setiap hari kita diberi rezeki, maka kita harus bersyukur. Berterima kasih juga boleh. Kalau ada teman yang bersalah kepada kita, sebaiknya kita bagaimana? Memaafkan, mengampuni juga boleh. Nulisnya yang cepat, sudah ndak usah ngomong terus, langsung ditulis. Pier, Pier, mikrofon, Pier, mikrofon. Dewa, mikrofon. Sudah, ndak usah ngomong, langsung ditulis. Nanti nggak ketinggalan. Nanti kamu bilang nomor ini, tapi nggak nulis-nulis ya ketinggalan. Bagaimana sikap kita saat berdoa? Tadi sikapnya harus bagaimana? Penuh percaya. Terus, ya, sikap penuh percaya. Bentar. Tuh, ini. Sungguh-sungguh, tekun, hormat, tertib. Boleh. Ya, sungguh-sungguh, tertib, hormat. Ya nanti kalau belajar ya biar bingung kalau jawabannya ndak lengkap. Ya, Bu Ino tunggu. Dalam doa Bapa kami, kepada siapakah Yesus berdoa? Bapaknya. Sudah, ndak usah ngomong, langsung ditulis. Kan Bu Ino tulisnya tetap ditampilkan di layar, jadi nggak usah takut khawatir ketinggalan. Iya, nomor dua bapaknya. Nomor satu harus lengkap. Nya N huruf besar. Devanya mikrofon. Dalam sehari berapa kali kamu berdoa Bapa kami? Siapa yang dalam sehari berdoanya lebih dari satu kali? Nah, diisi ya, diisi sendiri-sendiri menurut kalian ya. Jadi nomor tiga, kalau nggak pernah juga nggak apa-apa, karena saya bukan Katolik, Bu, saya Hindu. Misalnya kayak Dewa, jadi nggak pernah doa Bapa kami. Oh, pernah baca ya. Dalam sehari. Jadi setiap harinya kamu berdoa berapa kali? Di Kristen kan ada Bapa kami di Kristen. Bapa kaminya berbeda tapi di Kristen. Belum. Sebutkan cara kita menghargai makanan yang kita miliki. Bagaimana caranya? Bersyukur dengan menghargai. Dalam Bapa kami kita, siapakah Yesus berdoa? Mana kita? Dalam doa Bapa kami, kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Bapaknya di surga.
Itu jawabannya. Bersyukur dengan menghabiskan makanan tanpa membuang makanan tersebut dan juga berbagi kepada sesama. Ya dong, kan buat belajar. Nih, nomor 5 ini ada di ringkasan materimu. Di poin yang ke-8. Di sini. Kita memohon apa saja. Nomor 5 ada di bukunya kalian masing-masing, di ringkasan materi yang nomor 8. Baliknya, bukan baliknya sebelumnya yang di untuk belajar. Loh, yang tema C no, yang tema B no, Bapak kami no. Iya, yang tema C. Ya, di halaman 13 nomor 8 ada. Ya, jadi kalau ketinggalan bisa lihat di buku kalian di halaman 13 nomor halaman 13 nomor 8. Nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Allah memberi kita rezeki yang cukup setiap hari, pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Nanti bisa dilengkapi setelah pelajarannya Bu Ino. Kan di buku kalian ada. Yang nomor 8. Ya, gambar Yesus disalib boleh diwarnai. Apa? Apa, Darren? Nomor 2. Nih. Sudah dilengkapi dulu. Yang belum selesai. Iya. Oke, yang lain. Enggak apa-apa kan? Oke, sudah boleh ditutup. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa mengakhirinya sampai di sini. Kita berdoa terlebih